Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang masih memberikan kesempatan pada kita bertemu kembali di majelis ini. Kita akan seperti biasa membahas mengenai tazkiratul nufus, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai dua masalah besar. Masalah yang pertama adalah alatul maradul qalb, tanda-tanda di mana kita bisa melihat bahwa sebuah hati adalah hati yang sakit, sebuah tanda-tanda hati yang sakit. Kemarin hati yang sakit setidaknya memiliki 3 tanda. Yang pertama adalah anna sahibahu, tanda hati yang sakit adalah yang dengannya kita bisa berkaca diri, apakah hati kita termasuk ada yang sakit atau tidak. Yang pertama adalah anna sahibahu la tu'allimahu jarahatul ma'asi. Hati yang sakit ketika seseorang merasa tidak merasakan sakitnya berbuat maksiat. Jadi jika ada seseorang merasa enjoy dengan maksiat, merasa enjoy dengan meninggalkan apa yang telah Allah wajibkan atas dirinya, merasa enjoy atas perbuatan-perbuatan yang kemudian diharamkan oleh Allah, maka ketahuilah bahwa hati kita sedang sakit di sini. Ketika kita tidak merasakan sakit ketika berbuat maksiat, kita merasa senang berbuat maksiat, maka itu tanda hati yang sakit. Kemudian tanda yang kedua adalah wala yuji'u jahluhu bil haqq. Ketika seseorang tidak merasakan sakit ketika dia merasa bodoh. Terkadang kita bodoh terhadap suatu hal, terutama kita bodoh terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama kita. Ketika kita merasa tenang, misalnya kita tidak mengetahui misalnya cara sholat yang baik dan benar, misalnya kita belum mengetahui bagaimana kemudian cara kita bermuamalah dengan baik dengan sesama kita. Ketika kita tidak mengetahui misalnya bagaimana caranya mengeluarkan zakat misalnya, kita tidak mengetahui beberapa hal dalam masalah agama dan kita merasa tenang di sana, kita tidak merasa takut, kita merasa enjoy di sana, menunjukkan bahwa hati kita sedang sakit. Itulah 2 hal dari sekian banyak hal yang kemudian dengan itu kita bisa menghukumi diri kita bisa berkaca diri, apakah hati kita sedang sakit atau hati kita merupakan hati yang sehat. Kemarin itu masalah pertama yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Kemudian masalah yang kedua yang kita bahas adalah alamatu sihhatil qalb, tanda-tanda hati yang sehat. Sebagaimana hati yang sakit memiliki tanda, hati yang sehat juga memiliki tanda. Dan kemarin kita telah membahas setidaknya ada 9 tanda di mana sebuah hati dikatakan sehat. Tanda yang pertama adalah hati yang sehat adalah hati yang kemudian menyadari bahwa kedatangannya di dunia ini hanyalah sementara. Hati yang sehat adalah hati yang menyadari bahwa dia hidup dunia hanyalah untuk mencari bekal saja, bekal untuk kehidupan di akhiratnya nanti. Seperti dikatakan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Jadilah engkau wahai Ibnu Umar, jadilah engkau wahai umatku fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharib, seperti engkau orang asing. Engkau orang asing, aw 'abir sabil, orang yang numpang lewat saja. Artinya ketika seseorang sadar bahwa di dunia hanya numpang lewat, di dunia hanya mencari bekal untuk kehidupan akhiratnya nanti, di dunia hanya sementara. Orang
manusia di dunia hanya menjadi bekal untuk di akhirat dan nanti. Di akhirat manusia akan hidup selama-lamanya. Dan di akhirat nanti manusia akan menikmati apa yang telah dia tanam, menikmati bekal-bekal yang telah dia kumpulkan di dunia. Jika seseorang di dunia ini menanam dengan sesuatu yang buruk, dia akan menuainya di akhirat nanti dengan sesuatu yang buruk. Jika di dunia seseorang menanam sesuatu yang baik, maka di akhirat nanti dia akan menuai, memanen sesuatu yang baik juga. Misalnya seseorang menanam padi, yang pasti akan yang keluar adalah padi juga. Seseorang menanam tumbuhan berduri, pastinya dia akan mendapatkan ketika memanen, dia tidak akan lepas dari duri. Jadi seseorang akan menuai apa yang dia tanam. Begitu di dunia ini, ketika kita sadar bahwa kita hanya sementara, kita hanya numpang minum saja, kita hanya numpang lewat di dunia, tentunya kita tidak akan lalai, dan kita akan selalu berusaha untuk memperbaiki hati kita. Itu yang pertama. Hati yang sehat adalah hati yang kemudian selalu menyadari bahwa dia di dunia hanya sementara, tidak selama-lamanya, dan dia harus mengumpulkan bekal sebanyak mungkin untuk kehidupan di akhiratnya nanti. Kemudian yang kedua, yang telah kita bahas kemarin, hati yang sehat adalah hati yang kemudian yastaghni bihubbihi an hubbi ma siwa. Hati yang kaya, merasa kaya dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya mencintai Allah, dirinya mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Dan dirinya disibukkan dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mengingat sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dirinya juga disibukkan dengan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berkhidmat pada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hati yang sehat adalah hati yang selalu diliputi dengan perasaan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan jikapun dia mencintai seseorang, dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Man ahabba fillah wa abghadha lillah wa a'ta fillah wa man'a fillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai seseorang, barang siapa yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, wa abghadha lillah, dan dia membenci saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, wa a'ta fillah, dia memberi kepada seseorang karena Allah, wa man'a fillah, dan dia tidak memberi pada seseorang karena Allah juga, faqad istakmala al-iman, maka sungguhnya telah sempurna keimanannya. Jadi dia mencintai sesuatu karena Allah, dia mencintai Allah dengan secinta-cintanya, dan dia mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan dunia, dia mencintai dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai memiliki harta, dia memiliki harta, dia memiliki kedudukan, dia mencintai harta dan kedudukannya tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan hartanya untuk ketaatan jalan Allah. Dia menggunakan kedudukannya tadi untuk di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mencintai hartanya, tidak mencintai ketaatannya karena harta dan kekayaan itu sendiri, tidak. Akan tapi dia mencintai harta dan kekayaannya karena Allah. Karena dia dengan hartanya tadi bisa mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pangkatnya, dengan kedudukannya tadi bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mencintai Allah dan mencintai sesuatu karena Allah. Dan barang siapa yang mencintai Allah dan mencintai sesuatu karena Allah, maka ketahuilah bahwa itu adalah hati yang sehat. Kemudian yang ketiga yang kita bahas kemarin, bahwa hati yang sehat, tanda yang ketiga, idza fatahu wirduhu,
Jika dia kehilangan wiridnya, kehilangan zikir, dia lepas dari zikir, dia lepas dari bacaan Quranul Karim, atau ta'atun minat ta'at, atau dia meninggalkan ketaatan jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia terbiasa salat duha atau terbiasa salat lail, tapi suatu hari karena kesibukannya dia meninggalkan salat duha tadi, dia meninggalkan salat lail tadi. Apa yang terjadi? Wajada lidzalika alaman a'zam, alaman. Wajada lidzalika alaman, dia mendapatkan di dalam dirinya sebuah alam, sebuah perasaan sakit, perasaan sedih karena meninggalkan ketaatan tadi. A'dhamu min ta'limil haris bi fawatihi malihi wa faqdihi. Lebih besar perasaan sakitnya tadi, lebih besar perasaan kehilangannya tadi dibandingkan seseorang yang memiliki harta yang banyak dan kehilangan hartanya tersebut. Itu tanda yang ketiga. Ketika dia meninggalkan sebuah ketaatan, dia telah merasa kehilangan sesuatu yang sangat besar dalam dirinya. Jika seorang merasakan hal tersebut, maka ketahuilah bahwa hatinya adalah hati yang sehat. Dan jika seseorang ingin merasakan hati yang sehat, maka berusahalah untuk tidak meninggalkan ketaatan sedikit pun juga. Jika seorang terbiasa untuk melakukan sebuah kebaikan, maka laksanakan terus kebaikan tersebut cara istiqomah. Dan ketika dia meninggalkannya, dalam suatu hari dia sibuk dia meninggalkannya, maka rasakanlah bahwa engkau meninggalkan sesuatu yang besar dalam dirimu. Jika kita bisa merasakannya, maka sungguhnya kita bisa merasakan hati yang sehat. Kemudian yang keempat, tanda yang hati yang sehat adalah annahu yashtaqu ila qadamati. Dia merasa rindu untuk memberikan sebuah qadamat, memberikan sebuah pengabdian, memberikan sebuah bantuan pada sesamanya. Kama yashtaqul ja'i' ila ta'ami wa syarab. Sebagaimana orang yang lapar sangat merindukan untuk bertemu dengan makanan dan minuman. Artinya dia selalu merasa haus, dia selalu merasa lapar untuk memberikan bantuan pada orang lain. Dia selalu haus dan lapar untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat pada orang lain. Mungkin di antara kita ada yang diberikan nikmat oleh Allah kelebihan harta, maka sebisa mungkin kita memberikan bantuan dengan harta kita pada orang lain yang membutuhkan. Di antara kita ada yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa ilmu. Sebisa mungkin kita memberikan bantuan dengan ilmu kita pada orang lain. Kita ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan waktu. Sebisa mungkin kita bisa menggunakan waktu kita untuk kemudian memberikan bantuan pada orang lain. Jadi kita berusaha memberikan bantuan pada orang lain, memberikan sesuatu yang berharga pada orang lain, berbagi pada orang lain atas sesuatu yang kita miliki. Jika kita sudah merasakan hal tersebut, kita selalu rindu memberikan bantuan pada orang lain. Kita selalu rindu memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Kita selalu rindu untuk berbagi pada orang lain. Maka ketahuilah bahwa hati kita atau hati orang tersebut adalah hati yang kemudian hati yang sehat. Begitu juga bagaimana cara kita untuk mewujudkan hati yang sehat. Maka juga dengan langkah yang tepat tersebut, yaitu kita menanamkan dalam diri kita untuk selalu rindu memberikan bantuan, untuk selalu rindu untuk berbagi pada orang lain. Jika kita membiasakan diri kita untuk berbagi dengan orang lain, dan rindu bagi kita ketika tidak bisa berbagi dengan orang lain, maka insya Allah kita bisa mentarbiyah jiwa kita, mentarbiyah hati kita menjadi hati yang sehat. Kemudian yang kelima kemarin, hati yang sehat adalah hati yang an yakuna hammahu wahidan. Hati yang memiliki satu keinginan. Apa itu? An yakuna fi ta'atillah. Hati yang selalu ingin menjalankan ketaatan
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu haus untuk menjalankan ketaatan jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya ikhwah, ada sebuah kaidah. Idza amarta bi syai' fa'tu minha mastata'ta. Jika engkau, kata ulama lain, jika engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sesuatu, fa'tu minha mastata'ta, maka kerjakanlah semampu kalian. Artinya apa di sini? Dari kaidah ini bahwa kita, tabiat kita tidak akan pernah bisa melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah secara sempurna. Idza amarta bi syai', idza umirta bi syai', fa'tu minha man istata'. Idza umirta bi syai', fa'tu minha. Jika engkau diperintahkan kemudian dijalankan ketaatan jalan Allah, maka datangkanlah ketaatan tadi sebisa engkau kerjakan. Jadi sebuah kaidah bahwa seseorang tidak akan pernah bisa menjalankan ketaatan secara sempurna. Tapi kebalikannya, idza nuhita bi syai' fastanibha kullah. Jika engkau diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah keseluruhannya. Artinya, ketika Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu, melarang kita untuk melaksanakan sebuah perbuatan, maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya secara keseluruhannya. Jika kita diperintahkan untuk menjalankan sebuah perbuatan, maka kita diperintahkan untuk menjalankannya semampu kita. Artinya kita tidak akan pernah menjalankannya dengan wajah yang sempurna. Artinya kita tidak pernah menjalankan ketaatan secara sempurna. Dan seseorang yang hatinya sehat, himmah wahidan, keinginannya satu, an yakuna fillah, yakni fi taatillah. Dia selalu berusaha untuk menjalankan ketaatan jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar bahwa ketika dia menjalankan ketaatan, dia tidak akan pernah menjalankannya dengan sempurna. Oleh sebab itu dia berusaha untuk menjalankan ketaatan tadi dan memperbaiki ketaatan tadi dari hari demi hari dan dari waktu demi waktu. Itu yang kelima. Yang keenam, an yakuna asyaddu bi waqtihi. Orang yang hatinya sehat adalah orang yang paling pelit. Paling pelit dengan apa? Orang yang paling pelit dengan waktunya. Orang yang paling haris, paling menjaga waktunya. Dia tidak ingin waktunya terbuang sia-sia. An yakuna asyaddu bi waqtihi. Dia tidak ingin waktunya terbuang sia-sia. An yadhhaba dha'i'an min asyaddin nas suhan bi malihi. Dia tidak ingin waktunya terbuang sia-sia. Sebagaimana pelitnya orang-orang yang kemudian pelit dengan hartanya. Karena dia sadar bahwa waktunya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Lan tazalu qadaman 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah." Tidaklah seorang tergelincir di hari kiamat nanti. Tidaklah seseorang yang akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti dari umurnya. Umurnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fima afnah. Dengan apa umur kita dipergunakan? Dia sadar mengenai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengannya dia menggunakan waktunya sebaik mungkin. An umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Dan dipergunakan untuk apa masa mudanya? Apakah masa mudanya dipergunakan untuk bermaksiat atau untuk berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa 'ilmihi fima wa 'ilmihi madza 'amila bihi. Dan dari ilmunya, apakah ilmunya dimanfaatkan, diamalkan atau tidak? Wa 'an malihi min aina iktasab. Dan dari hartanya dari mana dia ambil? Wa fima anfaqahu. Dan
kemana diinfakkannya dan kemana dibelanjakannya. Jadi dia sadar bahwa waktu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dia sangat ketat sekali dalam mengatur waktunya. Yang ketujuh, an yakuna idza dakhala fi shalat dhahaba 'anhu hammahu wa ghammahu fid dunya. Jika dia telah masuk dalam salat, maka dhahaba 'anhu hammahu, telah pergi dari dirinya keinginan-keinginan duniawinya, wa ghammahu fid dunya, dan kesedihan-kesedihannya di dunia telah hilang. Jadi sholat benar-benar menjadi obat bagi dirinya. Ketika dia sholat, telah hilang dari dirinya keinginan dari kehidupan dunia. Jadi ketika sholat dia tidak lagi memikirkan habis sholat saya makan apa misalnya. Habis sholat misalnya saya ngerjain apa. Habis sholat kira-kira saya mau belanja di mana. Habis sholat saya kira-kira mau macam-macam, mau apa gitu. Telah hilang ketika masuk sholat. Dia kehilangan keinginan terhadap dunia, dan dia juga kehilangan kesedihannya terhadap dunia. Yang tadinya sebelum sholat dia merasa sedih, ketika sebelum sholat dia merasa gundah gulana. Ketika waktu masuk sholat, dia merasa kesedihannya telah hilang, dan dia benar-benar mendapatkan obat penawar dari kesedihannya tadi. Itu yang ketujuh. Jika seorang merasakan ketika sholat dia merasa kesedihannya telah hilang dengan sholat tadi, dengan sholat dia merasa kehilangan keinginan terhadap dunia, maka ketahuilah bahwa hatinya hati yang sehat. Kemudian yang kedelapan, alla yaftar an dzikri rabbi. Dia tidak merasa letih dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa letih dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala yas'amu min khadamatihi. Dan dia tidak pernah merasa bosan untuk kemudian mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian berbagi pada sesamanya. Wala yahnas bi ghairihi, dan tidak berbuat baik pada sesamanya, illa biman yadullu alaihi wa yadhkuruhu bihi, kemudian kecuali bagi orang-orang yang kemudian menunjukkan dia untuk selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, ihtimamu bi tasihil amal a'zamu minhu bil amal. Orang yang hatinya sehat adalah orang-orang yang kemudian ihtimam, orang yang perhatian dengan tasihul amal, bagaimana memperbaiki sebuah amalan, bukannya bagaimana memperbanyak sebuah amalan. Mungkin banyak dari kita yang kemudian berlomba-lomba untuk memperbanyak sebuah amalan baikan, sebuah amalan kebaikan. Akan tetapi di antara kita sedikit di antara kita yang berlomba-lomba untuk memperbaiki amalan kita, untuk berkaca di dalam diri kita. Apakah amalan kita telah benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Apakah amalan kita telah ikhlas karena Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala? Itu yang lebih penting. Dan itulah 9 hal yang disebut oleh muallif tentang hati yang sehat. Dan itulah pula 9 hal sebab-sebab yang jika seseorang bisa melaksanakannya, insya Allah kita akan mendapatkan hati yang sehat. Kemudian kita akan beralih ke masalah yang selanjutnya, asbab maradil qalb, sebab-sebab sebuah hati menjadi sakit. Kita telah membahas tanda-tanda hati yang sakit. Kita juga telah membahas tanda-tanda hati yang sehat. Dan insya Allah kita akan membahas juga sebab-sebab sebuah hati menjadi sakit. Kalau seseorang manusia, ada orang sakit batuk, ada orang sakit pilek, itu pasti ada sebabnya. Ada orang sakit
yang menimpa hati kita, itu ada sebabnya. Dan kita akan mempelajarinya sekarang. Asbabul maradil qulub, sebab-sebab hati yang sehat, hati yang sakit. Dalam masalah ini mu'allif menyebutkan dalam bab ini mu'allif menyebutkan 3 masalah besar. Masalah yang pertama adalah 2 macam fitnah, 2 macam bencana, 2 macam penyakit yang menyelimuti hati seseorang. Yang kedua adalah 2 macam hati ketika berhadapan dengan fitnah. Kemudian yang ketiga, kondisi hati ketika sebuah hati bertemu dengan fitnah dan menyerap fitnah tadi. Apa yang terjadi? Kita akan bahas satu persatu. Masalah yang pertama adalah 2 macam fitnah, 2 macam penyakit yang menimpa hati kita. Kata mu'allif di sini, wal fitnah, dan fitnah atau penyakit atau bencana allati turadu 'ala al-qulub, bencana sebuah fitnah dan penyakit yang masuk ke dalam hati. Dia asbabi mardiha, itulah sebab sakitnya hati. Jadi sebuah fitnah jika masuk ke dalam hati menyebabkan hati tersebut menjadi sakit. Apa fitnah tadi? Ada 2 katanya. Wa hiya fitnatu syahwat wa fitnatu syubhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Maksudnya gimana? Fal-ula, yang dimaksud dengan fitnah syahwat adalah tujibu fasadul qasdi wal iradah. Fitnah yang datangnya tadi menyebabkan fasadul qasd, menyebabkan rusaknya niat, wal iradah, dan rusaknya sebuah kehendak. Wataniyah, dan fitnah yang kedua fitnah syahwat, tujibu fasadul ilm, yang kemudian menyebabkan rusaknya sebuah pemahaman dia terhadap sesuatu. Wal i'tiqad, yang menyebabkan rusaknya keyakinannya. Atau gampangannya fitnah syahwat adalah fitnah yang kita bahas sebelumnya, yang berhubungan dengan perut, kemaluan, dan lisan kita. Itu fitnah syahwat. Dan fitnah syubhat berhubungan dengan sesuatu yang menerpa keyakinan kita. Menerpa keyakinan kita. Misalnya ada seseorang yang kemudian terkena fitnah syubhat. Misalnya meyakini bahwa orang yang berbuat dosa besar adalah telah kafir. Jika seorang telah meyakini keyakinan tersebut, barang siapa yang berbuat dosa besar maka dia telah kafir. Siapa saja yang berbuat dosa besar maka dia telah kafir. Maka ketahuilah bahwa dia terkena fitnah syubhat. Fitnah yang menerpa keyakinan seseorang, yang merusak dan mengobrak-abrik keyakinan seseorang, yang merusak dan mengobrak-abrik pemahaman seseorang. Dan fitnah syahwat adalah fitnah yang berhubungan dengan hawa nafsu seseorang. Itu masalah yang pertama. 2 macam fitnah yang bisa menerpa hati kita. Masalah yang kedua adalah al-qulub inda ardil fitnah. Macam-macam hati ketika ditimpa sebuah fitnah. Ada 2 macam hati di sini. Di sini mu'allif menyebutkan sebuah hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tu'ridul fitan 'ala al-qulub ka'idil hasir.
sebuah bencana, sesuatu yang merusak hati. Tu'ridu 'alal qulub, ketika dia masuk ke dalam hati, ka'ir bil hasir, seperti halnya seseorang yang mengenyam sebuah hasir, sebuah tikar. Kita tahu gimana orang mengenyam tikar, sedikit demi sedikit, ya tidak? Begitu juga sebuah fitnah masuk ke dalam diri kita sedikit demi sedikit. Seseorang muslim menjadi kafir, tidak tahu-tahu bisa wa'yadubillah ada orang muslim sekarang muslim, 1 menit kemudian dia menjadi kafir. Tidak mungkin. Dia tentunya untuk menjadi kafir, seseorang menjadi kafir ada proses. Ada proses yang dia lalui, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, yang membuat seseorang menjadi kafir. Seseorang terfitnah hatinya, tidak kemudian terfitnah secara langsung terfitnah, tidak, tetapi dengan proses orang menjadi terfitnah. Begitu juga orang ya ikhwan sekalian, seseorang berzina. Tidak mungkin seseorang berzina langsung berzina, tidak. Misalnya ada seorang laki dan perempuan tidak kenal sebelumnya, berpapasan kemudian langsung berzina, tidak mungkin. Pasti ada mukadimahnya, saat memandang satu sama lain. Dia tidak, setelah memandang kemudian saling kemudian membuka pembicaraan. Mungkin sepatah dua patah kata terlebih dahulu. Kemudian setelah sepatah dua patah, sekalimat dua kalimat. Setelah sekalimat dua kalimat, 1 paragraf 2 paragraf. Setelah 1 paragraf 2 paragraf, halaman 2 halaman. Setelah halaman 2 halaman, 1 jilid 2 jilid dan seterusnya. Semakin panjang. Setelah itu mulai menyentuh sedikit demi sedikit. Pertama menyentuh tangannya dulu, kemudian menyentuh bagian lain, dan akhirnya terjebak dalam perbuatan zina. Wa'idzubillah. Sebuah fitnah masuknya sedikit demi sedikit. Ka'ir hasir, sebagaimana seorang menganyam tikar. Tidak mungkin orang membuat tikar langsung jadi tikar, tidak mungkin. Dianyam sedikit demi sedikit, ditumpuk sedikit demi sedikit, dan sebagainya. Udan, helai demi helai. Masuknya fitnah ke dalam diri seseorang, helai demi helai. Oleh sebab itu ya ikhwah, ini nasihat buat kita semua, bahwa jangan pernah dari kita semua untuk mendekati pintu-pintu fitnah. Jangan pernah mendekati pintu-pintu fitnah. Jangan coba-coba untuk mendekati pintu-pintu fitnah. Oleh sebab itu banyak di majelis di luar, ketika pertanyaan, ada orang-orang yang menyibukkan dengan fitnah. Ada yang menanyakan, bagaimana Ustaz mengenai pendapat antum mengenai fulan? Bagaimana pendapat antum mengenai orang fulan yang katanya mengatakan hal seperti ini, seperti itu? Jadi intinya ingin mendekati pintu-pintu fitnah. Oleh sebab itu jangan pernah mendekati pintu-pintu fitnah. Dan ketika Anda ditanya mengenai pertanyaan tersebut, maka jawaban Anda jelas bahwa janganlah pernah mendekati pintu fitnah. Jangan kemudian berusaha kemudian mendekati hal-hal yang kemudian bisa menjerumuskan kita pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah datangnya sehelai demi sehelai, sedikit demi sedikit, dan kita tidak akan pernah tahu. Dan kita ketika tertimpa fitnah, kita baru sadar bahwa kita tertimpa fitnah. Karena apa? Ketika kita tertimpa fitnah tadi, kita tidak menyadari bahwa kita sedang tertimpa fitnah. Dan ketika fitnah tadi telah selesai dan kita telah mendapatkan akibatnya, kita baru menyadarinya. Udan, selai demi helai. Fa'ayyu qalbin ashrabaha. Hati manapun juga yang meminum fitnah tadi, menerima fitnah tadi,
nakatat fihi nuqtatun sauda. Barang siapa yang minum fitnah, menerima fitnah tadi, maka dia di hatinya tadi nakatat fihi nuqtatun sauda, akan ada sebuah nuktah, sebuah titik hitam dalam hatinya jika dia menerima fitnah tadi. Fa ayyu qalbin ankaraha, dan hati manapun yang mengingkari fitnah tadi, tidak mau menerima fitnah tadi, nakatat fihi nuqtatun bayda, maka hati tadi akan terhiasi dengan nuktah, dengan sebuah titik yang putih. Hatta ta'uda al-qulubu 'ala qalbain, sampai kemudian ketika hati berjumpa dengan fitnah, hati tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, qalbin aswadi murban kalqauzi mujahdiyan. Hati yang pertama adalah hati yang aswad, hati yang hitam, murban, hati yang hitam dan legam, kalqauz, seperti halnya al-qus, sebuah gayung, al-mujahdiyan, gayung terbaik, yang terbalik, la ya'rif ma'rufan, yang dia tidak lagi mengenal kebaikan, wala yunkiru munkaran, dan tidak mengingkari sesuatu yang mungkar, illa ma ashraba min hawa, kecuali apa yang diminumnya dari hawa nafsu tadi. Yang kedua adalah hati yang kedua, ketika terjadi fitnah, wa qalbin abyadin, dan hati yang putih, la tadurruhu fitnatun, yang tidak tertimpa sebuah keburukan fitnah, madarat samawati wal ardh, selama langit dan bumi ini ada. Jadi hati ini tertimpa fitnah ada dua jenis, hati yang putih dan hati yang hitam legam. Hati yang hitam legam adalah hati yang menerima fitnah tadi dan tidak berusaha menolaknya. Dan hati yang putih adalah hati yang kemudian menolak fitnah tadi dan berusaha untuk tidak terkotori oleh fitnah tadi. Itu masalah yang kedua. Kemudian faqassama Nabi sallallahu alaihi wasallam qulub inda maradil fitnah alaihi ila qismain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi hati ini dibagi menjadi dua secara umum. Yang pertama adalah apa tadi? Qalbun idza uridat alaihi fitnah. Hati yang kemudian jika dihadapkan pada fitnah, ashrabaha, maka dia menerima fitnah tadi. Dia menerima fitnah tadi dengan senang hati. Kama yashrabu spong al-ma, sebagaimana sebuah spong. Sebuah apa ini? Sebuah busa. Itu bukan spong bob biasanya. Sebagaimana busa yang menyerap sebuah air. Kalau ada air, ditaruh busa di atasnya, kira-kira menyerap tidak? Diserap oleh busa tadi. Hati yang hitam adalah hati yang kemudian seperti halnya busa dari spong. Seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Seperti spong yang kemudian menyerap apa saja yang ada di depannya. Entah itu baik entah itu buruk, diserap oleh dia. Itulah hati yang hitam legam. Kemudian hati yang kedua, wa qalbun abyad, hati yang putih. Qad asyraqa fihi nurul iman, hati yang bersinar dengan sinar keimanan. Itu hati yang putih dan tidak seperti spong yang menyerap apa saja yang ada di hadapannya. Itu
Itu masalah yang kedua. Dua macam hati ketika timbul fitnah. Kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga, faida aswada wantakas. Jika sebuah hati telah hitam dan telah futur, telah berbalik sifatnya. Uridu lahu min hataini afatain maradani khatarani mutaramiyani bihi ilal halak. Hati yang hitam jika tertimpa fitnah, apa akibatnya? Itu masalah yang ketiga. Apa yang akan terjadi jika sebuah hati yang hitam legam dan telah mencapai sebuah keadaan futur, dia akan mencapai sebuah kehancuran dan dia akan menerima dia akan memetik dua hasil ini. Yang pertama adalah ahaduhuma istibahul ma'rufu alaihi bil munkar. Jika hati telah hitam legam, yang terjadilah istibahul ma'ruf bil munkar. Dia akan menilai, dia akan melihat sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik sebagai sesuatu yang jelek. Dia akan melihat sesuatu yang baik sebagai sesuatu yang munkar. Dia melihat orang-orang yang berbuat baik, dianggapnya sebagaimana orang-orang berbuat munkar. Ada teman yang berbuat baik, dia bilang sok suci loh misalnya, atau sok alim dan sebagainya. Jadi dia melihat orang yang berbuat baik dianggap orang yang berbuat munkar. Orang yang kemudian beriltizam dengan agamanya, berpakaian sesuai dengan syariat, berhijab sesuai dengan turunan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dibilangnya teroris, dibilangnya irhab, dibilangnya fundamentalis. Karena hatinya telah hitam. Sesuatu yang baik dianggap buruk. Orang-orang yang berpegang pada agamanya dianggap orang-orang menyimpang. Orang-orang yang harus dibasmi. Orang-orang yang kemudian harus dijauhi. Orang-orang yang harus dikucilkan. Itu tanda bahwa orang tersebut hatinya sedang hitam legam, tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Tuntunan dijadikan tontonan. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah jadikan tontonan, dan tontonan jadikan tuntunan. Oh ya, bismillah. Fala ya'rifu ma'rufan. Dia tidak lagi mengenal ma'ruf, tidak mengenal mana yang baik, wala munkara, dan tidak lagi mengenal mana yang munkar. Hatta ya'taqidal ma'ruf munkara, sampai dia menilai, dia berkeyakinan bahwa sesuatu yang ma'ruf tidak sesuatu yang munkar. Yang baik, dia meyakini bahwa yang baik itu adalah sesuatu yang munkar, yang tidak pantas untuk diikuti, tidak pantas untuk kemudian dijadikan sesuatu yang baik. Wal munkar ma'rufan, dia menjadikan sesuatu yang munkar sesuatu yang baik. Berzina sesuatu yang munkar, dia anggap sesuatu yang baik. Kemudian berbuat buruk pada kedua orang tua, membentak orang tuanya, sesuatu yang munkar dianggap sesuatu yang baik, dan sebagainya. Wal sunnah bid'ah, sesuatu yang sunnah dianggap sesuatu yang bid'ah. Seseorang berpegang pada sesuatu yang sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dianggap sesuatu yang bid'ah. Wal bid'ah sunnah, dan sesuatu yang bid'ah dianggap sesuatu yang sunnah. Wal haq batilah, dan sesuatu yang hak dianggap sesuatu yang batil. Wal batil haqqa, dan sesuatu yang batil dianggap sesuatu yang hak. Itu adalah akibat dari hati seseorang ketika hatinya telah hitam legam. Dia tidak lagi mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Sesuatu yang ma'ruf dianggap munkar, sesuatu yang munkar dianggap ma'ruf. Kemudian yang kedua, tahkimuhu
hawahu ala ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wal inqiyaduhu lil hawa. Dia memperturutkan hawa nafsunya dan meninggalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dua akibat ketika hati seseorang telah hitam legam. Kenapa seorang hitam legam hatinya? Karena ketika bertemu dengan fitnah, dia tidak berusaha lari dari fitnah, akan tetapi dia menerima fitnah tadi dengan lapang dada. Dan akibatnya ketika hati orang tersebut telah dipenuhi dengan fitnah, telah hitam legam, dikotori dengan fitnah, akibatnya dua hal tadi. Dia tidak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak lagi mengenal yang munkar, dan dia selalu memperturutkan hawa nafsunya dan tidak lagi tunduk pada tuntunan Allah dan Rasulnya. Mungkin ini dalam pertemuan pada kesempatan hari ini, sisa waktu yang ada, insya Allah untuk menjawab pertanyaan yang belum sempat terjawab dalam pertemuan sebelumnya. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas sumumul qulub, racun-racun hati. Hati kita bisa terracuni. Racunnya apa saja? Kita akan membahas 4 racun hati dalam pertemuan selanjutnya hari Selasa depan di waktu, tempat dan jam yang sama, insyaallah. Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pertanyaan pertama, pertanyaan pekan lalu adalah, ada seorang bertanya, anak tinggal di rumah yang lingkungan masyarakatnya banyak melakukan bid'ah, sedangkan di kampus rata-rata teman-teman anak gemar berfoya-foya, enggan mengaji. Apa yang harus anak lakukan dalam kondisi seperti ini? Sedangkan anak masih sering futur, anak berasa sendirian menghadapi fitnah syubhat dan syahwat. Yang pertama adalah, yang harus dia lakukan adalah senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini maksudnya gimana? An ta'mala bi ta'atillah 'ala nuri min Allah, tarju shawab Allah. Wa tatruka bi ma'siyatillah 'ala nuri min Allah, takhafu 'iqab Allah. Artinya, teruslah untuk berjalan di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ala nuri min Allah, ada dasar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus terus belajar di sini. Teruslah belajar dan belajar. Karena takwa tidak akan pernah terjadi. Seorang tidak akan pernah bisa bertakwa tanpa belajar. Teruslah belajar dan belajar, bertakwa dan belajar. Ala nuri min Allah, tarju thawab Allah, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tatruka bi ma'siyatillah 'ala nuri min Allah, takhafu 'iqab Allah, dan takutlah pada iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nasihat anak, beliau ini harus tughayyirul munkar, harus merubah kemungkaran yang ada di masyarakatnya jika dimampu. Merubahnya dengan perbuatannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Maka jika tidak mampu maka dengan hatinya. Wadaka ad'aful iman, dan itu rasa selebihnya iman. Jadi dia harus berusaha merubah kemungkaran dalam lingkungannya. Kalau dia tidak berubah kemungkaran dalam lingkungannya, satu yang pasti akan tersyarat. Dia harus berusaha merubah kemungkaran dengan tindakannya atau dengan mulutnya. Jika tidak mampu dengan mulutnya, dengan memberikan nasihat pada temannya dan sebagainya. Jika tidak mampu, dia harus berubahnya dengan hatinya. Hatinya harus mengingkarinya. Kemudian jika tidak mampu lagi, gimana? Apa yang terjadi? Jika dia misalnya merubah kemudian tidak mampu dan hatinya sangat lemah, hatinya
hatinya bisa dibilang masih rapuh, maka tidak ada jalan lain, dia harus hijrah. Artinya dia harus pindah. Misalnya yang tadinya kos di lingkungan kos yang tidak kondusif, misalnya teman-teman kosnya gemar koya-koya, teman kosnya misalnya gemer suka bawa cowoknya ke kamarnya misalnya, maka tidak ada jalan lain, dia harus pindah, harus hijrah, mencari tempat yang lebih sekiranya lebih kondusif bagi dirinya. Dan tentunya yang keempat adalah dia harus terus belajar dan terus belajar. Karena dengan belajar, dengan orang mengaji, seseorang akan terjaga jiwanya, seorang akan terjaga hatinya, seorang akan tidak dengan mudah tertimpa syahwat, seorang tidak akan dengan mudah tertimpa syubhat ketika dia belajar, ketika dia membiasakan duduk di majelis ilmu, ketika dia membiasakan mendengarkan nasihat dari orang lain. Tidak harus dia misalnya kalau tidak memiliki waktu untuk belajar, setidaknya dia memiliki teman karib yang kemudian satu pemikiran dengan dirinya, yang bisa saling menasihati satu sama lain, bisa saling bermuhasabah satu sama lain, bisa saling mengingatkan satu sama lain. Dan insya Allah dengan cara tersebut akan membantu dirinya, dan tentunya yang paling utama dengan terus belajar dan belajar, saling menasihati satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Dan itu cara yang terbaik. Yang kedua, apakah ada adab tertentu, ada etika tertentu dalam memberikan pujian kepada orang lain? Karena terkadang pujian bisa membuat orang lain sombong, dan di sisi lain membuat orang lain bersemangat melakukan sebuah kebaikan. Bahwa memberikan pujian adalah sesuatu yang memberikan sebuah apresiasi terhadap perbuatan orang lain, terhadap amal kebaikan orang lain, adalah sesuatu yang dianjurkan. Ini adalah sebuah bagian dari ta'awun 'alal birri wa taqwa. Saling kemudian bertolong-menolong satu sama lain dalam sebuah kebaikan. Misalnya teman kita ada yang kemudian berbuat sebuah kebaikan, maka kita harus memberikan sebuah apresiasi pada dirinya, berikan sebuah dorongan pada dirinya, dorongan moral. Karena dengan sebuah dorongan seorang bisa terus berjalan. Akan tetapi ada sebuah adab yang harus kita perhatikan ketika memberikan sebuah pujian kepada orang lain. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bagaimana karakter orang yang akan kita puji. Kalau kita mengetahui bahwa teman kita yang akan kita puji, kalau dia dipuji, dia akan semangat belajar, dia akan semakin semangat untuk beramal, maka berilah pada pujian pada dirinya, tapi tidak secara berlebihan. Tapi kemudian jika ada orang dipuji kemudian dia melayang dan lupa daratan, maka sebaiknya tidak memberikan pujian pada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hendaklah seorang ketika memuji tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Artinya apa? Pujilah seseorang sesuai dengan kenyataan. Ada orang memuji kadang-kadang melampaui batasnya, tidak. Orang melakukan sebuah perbuatan, misalnya, kemudian dia memujinya seolah dia melakukan perbuatan yang lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Itu yang diharamkan di sini. Jadi pujilah tidak secara melampaui batas, artinya sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga adalah, selanjutnya adalah ketika kita memberikan pujian pada seseorang, hendaklah ketika kita harus memperhatikan, hendaklah pujian tadi tidak memberikan sebuah kemudaratan kepada diri orang tersebut. Kita harus tahu benar, kira-kira ketika saya memuji dia, ini madarat atau manfaat? Kita harus pikirin dulu. Kalau ini sebuah manfaat, maka berikan pujian pada dirinya. Jika tidak, maka jangan berikan pujian pada dirinya. Karena ada orang yang ketika dipuji adalah sebuah madarat. Artinya kalau ada orang memuji dirinya, ini sebuah bencana. Ada orang yang menilai sebuah pujian sebagai bencana. Itu ada.
Ada orang yang menilai sebuah pujian dan sebuah dorongan bagi dia untuk terus beramal dan beramal. Dan sungguhnya sebuah pujian tidak akan pernah mengubah hakikat dari amalan seseorang. Misalnya gini, ada orang sholat jadi imam. Ada seorang sholat jadi imam, masya Allah. Setelah selesai sholat, temannya deketin. Entah temannya, entah dosennya, entah apa namanya, dosen pembimbingnya, entah calon mertuanya deketin katanya. Masya Allah, bacaannya bagus sekali. Masya Allah, hafalannya mungkin sekali. Kemudian merasa sangat senang. Dan kemudian muncul perasaan senang yang dalam dirinya. Dan para ulama mengatakan hal tersebut tidak mengurangi keikhlasan dia. Walaupun dia tadi ikhlas ya, akan tapi ketika pujian tadi datang dan timbul perasaan ria ini, setelah selesai dari amalan tadi, maka tidak mengurangi keikhlasannya. Jadi intinya boleh memuji, akan tapi dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana supaya tidak panjang angan-angan? Supaya tidak panjang angan-angan, jawabannya gampang aja. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar dalam pembahasan kita hari ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abir sabil. Jadilah engkau di dunia seolah engkau adalah orang yang gharib, orang asing, au abir sabil, orang yang cuma lewat saja. Jika kita tanamkan perasaan itu dalam diri kita tanamkan pola pikir tersebut dalam mindset kita, maka kita tidak akan panjang angan-angan bahwa kita di dunia hanya sementara, bahwa kita di dunia hanya mampir saja, bahwa kita akan mendapatkan kematian, kita akan bertemu dengan kematian, maka kita tidak akan panjang angan-angan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanamkanlah perasaan takut dalam diri kita. Man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil. Barang siapa yang takut, maka dia akan adlaja, maka dia akan bersemangat dalam beramal. Wa man adlaja balaghal manzil. Barang siapa yang beramal, barang siapa yang bersemangat dia beramal, maka balaghal manzil, dia akan mencapai tujuannya. Tanamkan rasa takut dalam diri kita. Artinya apa? Tanamkan perasaan takut dalam diri kita bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan ini. Tanamkanlah bahwa kita tidak akan pernah bisa menjamin bahwa kita akan hidup lama. Tanamkanlah bahwa kita tidak ada yang pernah bisa menjamin bahwa kita akan bisa melihat terbenamnya matahari pada hari ini. Ada yang bisa menjamin bahwa kita bisa melihat matahari, kita bisa apakah di antara kita ada yang bisa menjamin bahwa kita akan bisa melihat terbenamnya matahari di sore hari ini? Tidak. Apakah di antara kita ada yang bisa menjamin bahwa kita masih bisa melihat indahnya matahari yang terbit di keesokan harinya? Tidak. Maka tanamkanlah perasaan takut dalam diri kita. Takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut bahwa umur kita tidak akan pernah bisa panjang. Maka kita akan tidak akan panjang angan-angan. Bagaimana caranya agar kita mudah berprasangka baik pada orang lain? Karena saya mendapati bahwa diri saya sangat mudah untuk berprasangka buruk pada orang lain. Masalah prasangka ya ikhwah, hukum asalnya bahwa ketika kita bermuamalah dengan saudara kita sesama muslim,
kita harus menanamkan sebuah prasangka yang baik, berhusnudzon pada saudara kita selama muslim. Itu hukum asalnya. Kecuali kita melihat adanya sebuah qarinah, sebuah tanda, sebuah gelagat bahwa orang tersebut memang patut bagi kita untuk kita berprasangka buruk pada dirinya. Tapi hukum asalnya bahwa kita harus berprasangka baik pada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, jauhilah di antara kalian adh-dhann, sebuah prasangka yang buruk. Inna ba'dadh-dhanni ism. Kebanyakan dari prasangka adalah sebuah dosa. Jadi jauhilah prasangka yang buruk, karena hukum asalnya ketika kita bermuamalah dengan saudara kita, kita harus menanamkan prasangka yang baik. Kecuali ketika kita melihat sebuah tanda-tanda, sebuah qarinah bahwa orang tersebut patut kita curigai. Tapi hukum asalnya tetap bahwa kita harus berprasangka baik pada orang lain. Caranya gimana supaya kita bisa berprasangka baik pada orang lain? Tanamkanlah sikap empati dalam diri kita. Artinya ketika kita ingin dipercaya oleh orang lain, maka kita harus mempercayai orang lain. Mungkin enggak kita dipercaya orang lain sedangkan kita tidak mempercayai orang lain? Tidak mungkin. Oleh sebab itu berempatilah. Jadinya percayalah bahwa ketika kita ingin dipercaya oleh orang lain, maka kita harus percaya pada orang lain. Ketika kita ingin orang lain berbuat baik pada diri kita, maka kita harus berbuat baik pada orang lain. Berempatilah. Kemudian selanjutnya, setiap habis kajian, saya selalu bertekad untuk terus menjaga kemurnian hati saya. Semurni apa ya? Namun terkadang ketika saya sudah berkumpul dengan teman, kuliah dan sebagainya, hati saya lalai dan baru sadar sesudahnya. Bagaimana caranya agar tekad dan kemauan menjaga kesehatan hati itu selalu ada? Caranya gampang aja. Caranya arti murojaah 9 ini, 9 tanda-tanda hati yang sehat, dan amalkanlah. Insya Allah kita akan bisa selalu menjaga hati kita untuk tetap murni, untuk tetap sehat, untuk tetap berjalan di atas jalan yang benar dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 9 tanda-tanda dari hati yang sehat. Terapkanlah dan teruslah diterapkan dan dievaluasi setelah menerapkannya. Apakah saya telah menerapkan dengan baik dan benar? Terus menerapkan dan evaluasi, terapkan dan evaluasi. Insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk memurnikan hati kita. Bagaimana bentuk realisasi mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala? Gambarannya gini, kita mencintai seseorang karena Allah misalnya. Mungkin banyak di antara kita mencintai teman kita. Di antara teman kita mungkin punya saudara, punya teman karib, ya tidak? Teman, kalau kata orang-orang teman bagikan pompong, ya tidak? Jadi kemudian sahabat karib, kemanapun berada selalu dibawa. Kemudian kemanapun berada selalu curhat. Kemanapun berada, kemudian selalu memikirkan satu sama lain bagaimana keadaannya sekarang. Ya tidak. Tentunya ketika seseorang mencintai saudaranya, ada motifnya macam-macam. Yakin enggak? Yakin enggak? Ada seorang yang kemudian mencintai temannya karena temannya tadi hobi traktir. Anak kalau misalnya dekat-dekat dengan dia, mesti traktir. Ada. Artinya mencintai seseorang karena ditraktir. Ada seseorang yang mencintai seseorang misalnya karena uangnya banyak, bulan uangnya banyak.
Saya kalau dekat-dekat dia biasanya kecipratan. Ada orang yang mencintai seseorang karena orang tersebut pintar. Saya harus dekat-dekat dia. Kenapa? Biar pas ujian ada kemudahan sedikit. Kemudian ada orang yang motifnya, saya dekat-dekat dia kenapa? Karena dia punya kakak. Jadi saya PDKT untuk dapat kakaknya, saya PDKT ke dia dulu. Ada nggak? Banyak. Motif orang ketika mencintai seseorang ada macam-macam. Karena apa? Karena niat seseorang juga bermacam-macam. Keinginan seseorang bermacam-macam. Dan seseorang dikatakan mencintai seseorang karena Allah. Karena ketika seseorang melihat seseorang saudaranya berjalan di atas ketaatan pada Allah, lalu dia mencintai orang tersebut. Artinya gini, kalian melihat teman kalian misalnya begitu masya Allah, begitu solehnya atau solehah, dia selalu berjalan di atas ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat nggak pernah telat, ngaji nggak pernah alfa, nggak pernah wajib. Misalnya dia mencintai temannya tadi karena Allah. Dia mencintai teman tadi karena dia mencintai Allah. Dia mencintai temannya tadi karena dia berpegang teguh pada syariat Allah. Dia mencintai temannya tadi karena temannya tadi beristiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut mencintai seseorang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mencintai teman kita karena teman kita tadi mencintai Allah. Kita mencintai teman kita tadi karena teman kita tadi istiqomah jalan Allah. Kita mencintai teman tadi karena teman kita tadi berjalan di atas ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksud dengan mencintai seorang karena Allah. Kemudian selanjutnya, mohon diceritakan kisah-kisah para salafus saleh tentang cara mereka mentazkiyah jiwa mereka. Insya Allah kita akan bahas dalam jalan masih panjang. Insya Allah kita akan menemui banyak kisah-kisah para ulama di sini. Bagaimana cara mereka mensucikan jiwa mereka. Jadi jalan masih panjang. Teruslah beristiqomah dalam menghadiri majelis ini. Insya Allah akan menemukan jawabannya. Doa apa atau bagaimana yang kami amalkan agar memiliki hati yang sehat serta dijauhkan dari hati yang sakit dan mati? Banyak doanya, tapi doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, yang musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya dalam agamamu. Wahai zat yang kemudian merubah sebuah hati, maka rubahlah hatiku dalam ketaatan jalanmu. Itu doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Karena hati manusia, inna qulubul ibad baina asbaini min asabi'ir rahman yuqallibu haitsu yasha. Hati kita ya ikhwah sekalian, di antara dua jemari Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah membalikkan hati kita sesuai dengan keinginannya. Jadi berdoalah pada Allah, teruslah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Insyaallah dengan itu jika kita bisa istiqamah, Allah akan mengabulkan doa kita. Bagaimana dengan seseorang yang mengatakan atau merasakan bahwa dirinya sudah memiliki hati yang bersih? Apakah itu termasuk tipu daya syaitan? Apakah termasuk ujub? Allah berfirman, "Wala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Janganlah kalian menganggap diri kalian merasa paling suci. Huwa a'lamu biman
Dan Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? Jika ada seseorang merasa dirinya sudah memiliki hati yang bersih, maka hukumnya adalah pada hakikatnya hatinya belum bersih. Hatinya masih sakit pada hakikatnya. Kenapa? Karena dia ketika dia merasakan bahwa hatinya sudah suci, hatinya sudah bersih, menunjukkan bahwa dia tidak bisa bermuhasabah dengan baik. Karena ketika seorang bermuhasabah dengan sejujur-jujurnya, dengan sebaik-baiknya, dia pasti akan mendapatkan dalam dirinya sebuah kesalahan. Bagaimana mungkin seorang bisa mengatakan hati saya hati yang bersih, hati yang sehat? Jika seorang mengatakan hal tersebut, maka ketahuilah hatinya sedang sakit. Hatinya tidak pernah bermuhasabah. Dia tidak pernah bermuhasabah sehingga dia mengatakan hal tersebut. Selanjutnya, jelas semuanya. Saya masih baru dalam mengaji. Pernah saya mendownload kajian di YouTube. Saya merasa nyaman dengan metode pencarian seperti ini. Tetapi teman-teman saya sering memperingatkan, hati-hati, nanti begini, nanti begitu. Kenapa begini, kenapa begitu? Saya pun juga belum ada kecenderungan ke kelompok pengajian manapun. Saya juga tidak ada pembimbing yang bisa mendampingi pencarian ini. Bagaimana sebaiknya? Hukum asalnya seseorang ketika belajar adalah dengan seorang guru. Dengan seorang guru. Tidak bisa seorang belajar kemudian membuka kitab sendiri dan mempelajari dan menggali apa yang ada di dalam buku dan kitab, tidak bisa. Barang siapa yang kemudian dikatakan sebuah kaidah di antara ulama, barang siapa yang kemudian gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya jauh lebih baik dibandingkan kebenarannya. Barang siapa yang menjadikan kitab adalah sebagai gurunya, tidak menjadikan orang lain sebagai pembimbing bagi dirinya, maka kesalahannya jauh lebih baik dibandingkan kebenarannya. Begitu juga ketika seseorang kemudian mendownload kajian di YouTube misalnya, terkadang seseorang kemudian ketika mendownload tidak mengetahui dengan jelas fulan misalnya bagaimana pemikiran fulan, bagaimana pemikiran Alan, bagaimana ustaz ini, bagaimana ustaz itu, maka disarankan anak tinggalkan saja, kecuali jika jelas siapa yang berbicara. Jika makruf bicara ustaz fulan, bahwa ustaz fulan memang orang yang kemudian memang sudah makruf di antara ahlu sunnah, bahwa beliau adalah orang yang istiqomah, maka insya Allah kalian bisa dengarkan kajiannya. Tapi kalau asal nulis kajian terus di YouTube kajian Islam, nanti download misalnya kajian yang mengkafirkan kaum muslimin misalnya, kajian yang kemudian bertabaruk pada kuburan dan sebagainya, nanti repot lagi. Jadi boleh-boleh saja asalkan kalian bisa memilih siapa yang berbicara. Sebagaimana ketika kajian, ya ikhwan sekalian, ketika kajian kalian juga diharuskan untuk memilih dari sekian banyak kajian mana yang akan saya pilih. Begitu juga ketika kalian mendownload kajian, kalian harus bisa memilih kajian mana yang harus saya pilih. Jadi nggak sembarang kajian di-download, nggak asal nggak wafal kajian kalian ambil, tidak. Jadi dipilih-pilih. Jadi nasihatnya teruslah kalau misalnya cara ini lebih baik bagi dirinya. Misalnya karena keterbatasan waktu misalnya, nggak punya waktu untuk taklim misalnya, dan dia misalnya punya waktu malam habis setelah jam 8 dan makruf jam 8, setelah jam 8 nggak ada kajian, ya tidak, ustadznya udah pada capek, yang dengerin juga udah pada kabur sendiri-sendiri. Tentunya ketika dia tidak memiliki waktu kecuali malam hari,
Dia bisa mendownload di sini, akan tetapi dengan sebuah batasan tadi, dia harus memilih-milih. Jadi saran Anda tetaplah untuk hukum asalnya seorang belajar dan menghadiri majelis ilmu. Akan tetapi dia bisa mencari jalan alternatif dengan mendownload kajian, baik yang sifatnya audio saja maupun audio visual. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah batasannya. Batasannya adalah kajiannya siapa yang harus dia download. Itu yang harus diperhatikan. Dan insya Allah sudah ada website yang kemudian yang muktamad, yang di sana ada kajian-kajian para ustadz kita ahlu sunnah, yang kalian bisa mengambilnya sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Jadi teruskanlah dengan metode ini, akan tapi dengan tetap memperhatikan batasan yang harus kalian perhatikan. Alhamdulillah Assalamualaikum.